Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut bahwa pada beberapa bulan ke depan terjadi ketidakstabilan cuaca ditandai dengan majunya perakiraan musim hujan, sehingga terjadi intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah Indonesia. Ya, untuk beberapa hari ini memang di wilayah Indonesia sebagian besar masih tinggi potensi hujan sedang hingga lebatnya, terutama untuk misalnya wilayah di Sumatera, itu wilayah bagian tengah hingga selatannya, kemudian sebagian besar Jawa, lalu sebagian besar Kalimantan juga, untuk beberapa daerah di Sulawesi, Papua Barat, dan Papua juga curah hujannya potensinya masih cukup tinggi. Setiap kali datangnya musim hujan, tidak menutup kemungkinan juga datangnya banjir di berbagai wilayah kota-kota besar di Indonesia, seperti halnya banjir yang datang pada awal Oktober lalu. Membuat langkah antisipasi agar tidak menjadi korban saat banjir datang perlu untuk dilakukan. Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB, Bambang Surya Putra, mengatakan bahwa terdapat mitigasi yang dapat dilakukan saat terjadinya banjir. Yang pertama, kita perlu melakukan bersih-bersih lingkungan ya, agar bisa memastikan bahwa semua saluran-saluran kita ini dapat lancar gitu ya. Yang kedua, saluran-saluran di bawah kita seperti apa gitu ya. Kalau kemudian saluran-saluran kita penuh dengan sedimentasi, misalnya lumpur ataupun pasir ataupun hal-hal yang kemudian mengakibatkan kapasitas air yang masuk ke dalam saluran lebih kecil, tentunya kita perlu melakukan perawatan ya, dikeduk lumpurnya. Kalau memang di rumah kita sering terjadi banjir, tentunya kita harus memiliki rencana. Bagaimana kemudian rencananya agar ketika terjadi banjir maka kita bisa melakukan penyelamatan gitu ya. Yang kemudian yang penting adalah bagaimana kita menyelamatkan surat-surat berharga kita seperti ijazah, surat-surat kependudukan gitu ya, maupun surat-surat berharga lainnya. Lalu kemudian bersama dengan lingkungan, bersama warga-warga lainnya menentukan kira-kira tempat evakuasi yang aman untuk di daerah kampung kita sebelah mana ya gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa menyiapkan tempat evakuasi untuk lingkungan kita yang disepakati bersama warga. Lalu kemudian memastikan bahwa kita perlu melakukan mitigasi dulu gitu ya. Mitigasi adalah bagaimana kita mengurangi risikonya. Misalnya kalau kemudian rumah kita ternyata masuk air tapi tidak terlalu banyak, kita bisa lakukan peninggian, membuat tanggul misalnya depan pintu gitu ya. Sehingga dampak banjir yang masuk ke dalam rumah tidak begitu berat gitu ya. Dan kemudian yang penting kemudian adalah menyepakati bersama anggota keluarga. Misalnya kita punya anak gitu ya, punya adik gitu, maka kemudian disepakati kalau nanti saat kamu pulang sekolah banjir dan kemudian kami orang tua atau kakak nggak ada di sini, maka nanti cari kakak gitu ya di tempat lokasi pengungsian, evakuasi misalnya di lapangan voli di RT sebelah gitu ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita berlatih. Sepertinya sepele gitu ya, kita untuk bisa melatih bagaimana melakukan evakuasi. Tapi ini menjadi penting karena seperti kan kita sama-sama dengar ya, ada korban seperti mahasiswi dari IPB yang masuk ke dalam selokan kemudian hilang gitu ya. Dan banyak sekali gitu ya contoh-contoh gitu ya, anak pulang sekolah kemudian masuk ke dalam. Karena pada saat itu tidak bisa membedakan gitu ya antara saluran dengan jalanan gitu ya. Sehingga penting untuk juga bersama lingkungan untuk membuat rambu-rambu ya, ada rambu evakuasinya, ada kemudian jalur-jalur evakuasinya sehingga mengurangi potensi adanya korban yang masuk ke dalam selokan. Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB itu pun juga menyebut terdapat 3 wilayah yang rawan terjadinya banjir, yakni perbukitan tanpa adanya penghijauan, daerah aliran sungai serta pantai yang menjadi muara dari hulu.